Swastiastu Prof. Nama saya Sarah Betaria Luman Tobing dari kelas A dengan NIM 20110110019. Berikut adalah hasil hafalan saya. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Rohmanata Wijaya, bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada siswa dalam menguasai potensi yang dimilikinya dan mengintegrasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Menurut Dewa Ketut Soekardi, fungsi bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman terhadap suatu hal kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan. Bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya siswa dari masalah-masalah yang dapat menghambat, mengganggu, atau memberikan kerugian-kerugian dalam perkembangannya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya siswa dari masalah-masalah yang dihadapinya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan pengembangan. Bimbingan dan konseling akan memelihara potensi positif yang dimiliki oleh siswa dan mengembangkannya secara mantap dan berkelanjutan. Asas dalam bimbingan dan konseling ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya seluruh data yang terkait dengan siswa. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah asas yang menuntut adanya kesukaan dan kerelaan siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan untuknya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menuntut agar siswa menyampaikan info tentang dirinya secara terbuka dan tidak berpura-pura. Keempat, asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas yang menuntut agar siswa berpartisipasi dan aktif dalam layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan untuknya. Yang kelima, asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum BK, yaitu siswa diharapkan menjadi pribadi yang mandiri. Yang keenam, asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK adalah permasalahan dalam kondisi yang sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan siswa atau konseling hendaknya selalu maju dan tidak monoton, dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan konseling berjalan saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesepuluh, asas keahlian. Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah-kaidah yang profesional. Yang ke-11, asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus adalah asas di mana jika konselor tidak bisa menangani kasus konseling, dapat dialih tangankan kasus kepada pihak yang lebih profesional. Yang ke-12, asas Tatuwuri Handayani. Asas Tatuwuri Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan atau dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa atau konseling untuk maju. Demikian hasil hafalan saya, Prof. Om Santi Santi Om.